Shalom, smart people yang dikasih Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya bersyukur bisa melayani smart people, melayani Tuhan, di mana kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kita akan awali dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Kami percaya Tuhan melalui media ini Tuhan, media online ini kami percaya bahwa kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Engkau yang memberkati Tuhan setiap sahabat smart people yang mendengarkan dan melihat online ini Tuhan, di ibadah kami ini, kami percaya Tuhan, Engkau bekerja, Roh Kudus Engkau bekerja, menjamah setiap kami semua, untuk menerima anugerah-Mu, yaitu firman-Mu, yang akan menguatkan setiap kami, yang akan meneguhkan setiap kami, membangkitkan semangat kami, membangkitkan iman kami, dan memperteguh iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, dimanapun sahabat smart people berada. Hamba-Mu percaya Engkau menjamah setiap kami melalui firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Smart people yang dikasih Tuhan, ya sebelumnya perkenalkan saya ya Pendeta Muda Antoni David ya. Selain saya boleh dipercayakan Tuhan untuk melayani melayani Tuhan, saya juga dipercayakan di dalam dunia profesional bisnis, di mana Tuhan membawa ya step by step dalam hidup saya, semakin hari semakin mengenal Tuhan di dalam hidup saya. Semakin hari semakin Tuhan bawa kepada kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya, kadang ada yang bertanya kepada saya, gimana Pak Antoni cara membedakan antara hidup di dalam dunia profesional dengan hidup di dalam melayani Tuhan. Ya, satu jawaban saya adalah bahwa kedua tempat itu adalah ladang di mana Tuhan taruh saya di sana untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, smart people yang dikasih Tuhan, perkenalkan saya saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan, di mana di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, ya, Filipi pasal 4 ayat ke-13, di situ dikatakan, sudah dibantu dengan ditampilkan di layar di sini, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat smart people yang dikasih Tuhan, tema hari ini yaitu daya juang. Ya, di sini di tema kita daya juang ini, smart people, ini saya tampilkan di mana kita akan merayakan kemerdekaan kita, ya Indonesia, tanggal 17 ya besok lusa. Nah, saya mau sampaikan kepada setiap kita semua bahwa daya juang ini sangat penting buat setiap kita. Bukan hanya saya berbicara mengenai daya juang di mana kita harus di dalam perjuangan kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi daya juang ini juga berbicara mengenai daya juang kita untuk kita meraih kesuksesan, ya, meraih di mana kita semakin hari semakin melangkah bersama dengan Tuhan.
untuk kita tetap terus hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Smart people yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang terus saat ini berubah dengan cepat, ya, kemudian serba instan, penuh dengan tekanan, kita dituntut untuk selalu tampil prima dalam kehidupan kita. Saat ini bahkan ada label-label generasi-generasi, ya, generasi Z, bahkan saat ini ada generasi yang disebut generasi stroberi, ya, ada generasi stroberi, di mana penampilan di luar itu sangat menarik, tetapi generasi ini mudah hancur saat menghadapi tekanan. Dari luar tampak menarik. Penampilan luar menarik ini bukan hanya berarti, bukan hanya memiliki pengertian mengenai pemakaian baju yang menarik, atau tatanan rambut yang menarik, atau kelengkapan kita yang menarik. Tetapi berbicara tentang penampilan luar ini berbicara tentang anak-anak generasi saat ini memiliki IQ yang sangat pintar, sangat tinggi. Mereka sangat pintar di dalam pendidikan mereka. Mereka sangat pintar di dalam sekolah. Mereka sangat pintar dengan intelektual mereka, gitu ya. Tetapi mereka ini pada saat zaman sekarang ini, mereka itu mengalami yang gampang namanya, kalau mereka sedang menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi problem, mereka akan hancur di dalam. Nah, sebab people yang dikasihi Tuhan, saat ini kita ini hidup dalam zaman yang menuntut banyak hal, yaitu performa, pencapaian, penilaian, ya, kemudian eksistensi. Ya, tidak heran jika banyak orang yang saat ini, terutama generasi-generasi anak muda, merasa mudah lelah secara mental dan emosional. Smart people yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kondisi-kondisi saat ini, ternyata kepintaran bukan menjadi satu kekuatan, ya. Pintar saja ternyata tidak cukup untuk kita berhasil, untuk kita sukses, serta untuk kita selalu hidup benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan dalam hidup kita. Ternyata yang sangat dibutuhkan adalah daya juang yang tinggi. Daya juang yang tinggi, kuat, dan tidak pernah patah semangat. Smart people yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat, belajar dari firman Tuhan tentang daya juang ini, smart people yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari Daniel. Daniel pasal pertama, ayat pertama sampai 21 di sana, saya ceritakan di sini bagaimana Daniel adalah anak muda biasa, ya, di mana pada saat itu Daniel 1 ayat 1 sampai ayat 21 itu menceritakan bahwa pada saat itu kerajaan Yehuda diserang oleh kerajaan Babel, ya, di mana rajanya adalah Raja Nebukadnezar, di mana di situ kerajaan Yehuda kalah total. Bahkan negara itu dihancurkan, kerajaan itu dihancurkan oleh Babel. Sehingga apa? Sehingga pada saat itu Nebukadnezar istilahnya adalah menculik, ya, menahan, menjadikan pekerja budak dengan mencari anak-anak muda yang memiliki pengetahuan yang kuat, memiliki pengetahuan yang luas, mereka memiliki kecerdasan, begitu. Nah, di situ ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di mana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego akhirnya dibawa dari kerajaan Yehuda, dibawa ke kerajaan Babel. Di sana mereka berusaha diajar cara hidup kerajaan Babel.
saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi yang kita lihat di sini adalah yang sangat luar biasa yang saya pelajari tentang Daniel, smart people yang dikasih Tuhan, yaitu bahwa Daniel pada saat dipindahkan dari Yehuda ke dalam kerajaan Babel, Daniel sangat muda. Daya juang Daniel, yaitu kita lihat ya di Daniel 1, di situ dikatakan, sebenarnya Daniel itu berhak untuk menerima makanan-makanan raja. Dia berhak untuk menikmati ya apa yang bisa dinikmati oleh raja waktu Nebukadnezar waktu itu. Ya di mana ada pesta pora di sana. Tetapi Daniel katakan menetapkan hati. Dia menetapkan hati untuk apa? Untuk tidak menikmati makanan raja. Untuk tidak menikmati pesta pora yang raja adakan. Di mana Daniel menetapkan hati, dia katakan bahwa aku hanya makan sayur saja. Saya tidak akan makan makanan raja. Tapi apa yang terjadi di situ? Daniel mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Dikarenakan daya juang Daniel mempertahankan, memperjuangkan iman dia. Dia tidak mau terkontaminasi dengan pesta pora raja. Dan dikatakan di situ bahwa Daniel 10 kali lipat lebih pintar dibandingkan semua ya para ya pemuka-pemuka ilmuwan di kerajaan Babel waktu itu. Dikatakan 10 lebih cerdas, dikatakan di sana. Bahkan perjuangan daya juang Daniel bukan hanya sampai di sana. Pada saat raja mengumumkan harus menyembah berhala, ya patung-patung, Daniel di sana tidak menyembah patung-patung, tetapi Daniel tetap memiliki daya juang untuk dia tetap menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Saudaraku smart people yang dikasihi Tuhan, bahkan dikatakan Daniel hidup di 3 generasi raja, yaitu pada masa Raja Nebukadnezar, pada saat masa Raja Belshazzar, dan juga Daniel hidup di dalam pemerintahan Raja Darius. 3 generasi raja. Daniel tetap dikatakan memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Ini karena apa? Karena daya juang Daniel. Daniel memiliki daya juang yang luar biasa. Bahkan sampai dia dimasukkan ke kandang singa, dia tetap memiliki daya juang yang sangat luar biasa. Smart people yang dikasihi Tuhan. Banyak generasi saat ini mengejar kepintaran, mengejar terus, ya, tetapi sangat lupa dengan daya juang di dalam hidupnya. Smart people dikasihi Tuhan. Dan Daniel selama 3 generasi, dia tetap ikut memerintah. Kalau saya boleh mengatakan bahwa kalau saat ini Daniel itu ada di pemerintahan, ya. Daniel itu bekerja. Yang saya katakan tadi bahwa Pak Antoni, bagaimana Pak Antoni bisa membedakan antara dunia pelayanan dengan dunia bekerja profesional? Dan saya melihat ini, saya sangat suka sekali dengan Daniel. Disinilah yang membedakan antara anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan. Di mana kita generasi by generasi, ya, kita akan terus dipakai Tuhan karena daya juang kita mengikut Tuhan, iman kita mengikut Tuhan. Smart people yang dikasihi Tuhan, daya juang ini kalau di dalam pemerintahan, ya di istilah militer itu ada dikatakan istilahnya jiwa korsa, ya, jiwa korsa. Jiwa korsa ini atau mengandung arti daya juang. Ya, pertama kalinya diperkenalkan oleh Napoleon Bonaparte
pada saat membuat strategi bahwasanya tentara ya dalam satu unit harus saling setia bahu-membahu dan melindungi untuk memenangkan suatu perang. Konsep militer ini lalu diperkenalkan dalam dunia bisnis dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan produktivitas kerja. Daya juang ini memiliki arti, jiwa korsa ini memiliki arti bahwa ini dipakai, daya juang ini bisa memperbaiki dan meningkatkan produktivitas kerja kalau di dunia bisnis. Smart people yang dikasih Tuhan. Demikian juga anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan dipanggil untuk memiliki mental pejuang dalam menghadapi apa? Menghadapi kehidupan ini. Karena kita punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan sejati. Haleluya. Filipi 4 ayat 13 tadi yang kita baca menjadi dasar yang kuat dalam tema kita saat ini. Daya juang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saat ini banyak generasi-generasi sekarang, bahkan bukan hanya generasi muda. Banyak saat ini dikarenakan ekonomi yang sangat berat, di mana semua dituntut untuk mempercepat, ya, dituntut untuk berevolusi, dituntut untuk berkreasi, menimbulkan stres, menimbulkan di mana ada tekanan-tekanan, dan itu kita butuh daya juang untuk kita tetap melangkah maju, untuk kita tetap bertumbuh, untuk kita tetap berkembang. Bukan hanya berbicara tentang kehidupan kita di dalam bekerja. Pada saat kita bekerja pun dibutuhkan daya juang yang sangat kuat. Apalagi di dalam kehidupan rohani kita. Dibutuhkan oleh anak-anak sekarang, anak muda. Dibutuhkan smart people saat ini, daya juang itu. Untuk apa? Menghadapi kehidupan kita karena kita punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita sejati. Dikatakan tadi, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini bukan hanya soal motivasi saja, bukan hanya kalimat motivasi buat setiap kita. Tetapi pernyataan iman yang lahir dari relasi yang mendalam dengan Kristus. Ini bukan hanya motivasi saya mengajak smart people saat ini untuk memiliki daya juang, di mana kita tahu daya juang itu sangat penting buat kita. Dan kenapa kita memiliki daya juang? Sebab kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Dan ini bukan hanya soal motivasi, kalimat motivasi, tetapi ini pernyataan iman yang lahir dari relasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menulis ini bukan pada saat dia sedang berleha-leha, bukan pada saat dia diberkati, bukan pada saat dia menikmati ya keberhasilannya, tetapi justru dia berada pada saat dia di dalam tekanan. Ia menyatakan bahwa kekuatannya tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan dalam Kristus, melainkan dari Kristus. Dan ini dia tulis pada saat dia ada di dalam penjara. Bukan pada saat kenyamanan. Dia katakan justru di tengah ketekanan, waktu kita memiliki daya juang itu, kita tahu bahwa kekuatan itu bukan dari diri kita. Tetapi kekuatan itu datangnya dari Tuhan buat setiap kita. Saudaraku dikasih Tuhan, smart people, jiwa korsa ya dalam konteks ini adalah semangat juang. Ya, jiwa korsa ini dipakai di dalam militer, di mana ini sangat ditonjolkan, di mana ini sangat untuk memotivasi ya
bahwa jiwa korsa ini adalah semangat juang bertahan di dalam setiap tekanan dan tetap berdiri teguh dalam iman, bukan karena kita kuat, tetapi karena Kristus yang memampukan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi Kristus yang memampukan Smart People dan saya untuk bertahan, untuk kita tetap maju meskipun kita dalam tekanan, meskipun kita saat ini mengalami krisis, ya, ada krisis di depan kita, ada masalah pekerjaan di depan kita, ada masalah ekonomi di depan kita, mungkin bahkan ada masalah pelayanan di dalam kita, di depan kita. Tetapi hari ini milikilah daya juang di dalam hidup kita. Tidak cukup hanya kita pinter, tidak cukup hanya kita pinter membaca Alkitab, membaca firman, tidak cukup hanya kita pinter ya hafal ayat, tidak cukup hanya kita pinter teologia, tidak cukup kita hanya pinter ya matematik, fisik, manajemen, business development. Tidak cukup. Yang paling penting untuk kita tetap bisa maju ke depan, bertumbuh, berkembang, sukses, dan menang di dalam setiap pertempuran kita, yaitu daya juang. Sebab daya juang ini adalah untuk kita bertahan dalam tekanan dan tetap berdiri teguh dalam iman. Bukan sekali lagi karena kita kuat, tetapi karena Kristus yang memampukan setiap Smart People dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Smart People yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang membuat daya juang kita ini tetap ya menyala. Ada beberapa hal yang membuat daya juang kita ini tidak melemah, tidak meredup. Smart People yang dikasihi Tuhan. Nah, apa yang harus kita miliki? Yang pertama, Smart People yang dikasihi Tuhan, ya, untuk agar daya juang kita tidak melemah dan terus menyala di dalam hidup kita. Yang harus kita miliki yang pertama adalah ketahanan di dalam iman. Di 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ya, ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, puji Tuhan. Smart People yang dikasihi Tuhan, Alkitab menekankan pentingnya tetap berpegang teguh pada iman. Bahkan dalam situasi sulit, kondisi keadaan yang sulit, ya, ini bukan hanya sikap positif, tetapi juga usaha aktif untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan tadi katakan, kenapa kita tetap bisa berharap sama Tuhan? Ada usaha yang aktif untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan tadi katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Ya, tidak melebihi kekuatan Smart People. Setiap masalah yang ada di depan kita, setiap ada masalah di depan Smart People yang kelihatannya sangat besar, yang kelihatannya pintu-pintu tertutup, tidak ada pintu yang terbuka. Percayalah bahwa pencobaan-pencobaan itu yang ada di depan kita, itu tidak akan melampaui kekuatan kita, melampaui kekuatan Smart People. Ya, dikatakan sebab Allah itu setia. Dan karena itu, ya dikatakan,
Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini adalah percaya iman kita, smart people. Ini yang membuat daya juang kita itu terus menyala-nyala. Sebab kita menaruh kepercayaan kita dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia tidak akan memberikan pencobaan, masalah di depan kita melampaui kekuatan smart people dan saya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Amin. Haleluya. Pada saat ada masalah di depan kita, pada saat kita percaya kepada Dia, berharap kepada Dia, daya juang kita tetap teguh. Daya juang iman kita, memiliki iman yang teguh. Sehingga daya juang kita tetap menyala-nyala terus. Sebab kita tahu Dia sudah memberikan kepada setiap smart people dan saya jalan keluar. Sehingga apa? Kita dapat menanggung setiap persoalan, masalah di depan smart people dan saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Smart people yang dikasihi Tuhan. Daya juang kita supaya tetap menyala terus, ya, milikilah ketahanan dalam iman. Nah, yang kedua, smart people yang dikasihi Tuhan, agar daya juang kita tetap menyala, daya juang kita tidak meredup, daya juang kita tetap berapi-api, ya. Yang kedua yaitu apa? Milikilah semangat pantang menyerah. Yang kedua adalah milikilah semangat pantang menyerah. Ya, ini dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat. Dikatakan demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Smart people dikasih Tuhan, milikilah semangat pantang menyerah, agar daya juang kita tidak redup, agar daya juang kita tetap berapi-api, tetap menyala. Alkitab mengajarkan di Yakobus 1 ayat 2 dan 4 sampai 4 ini. Alkitab mengajarkan untuk kita tidak mudah menyerah, tetapi terus berusaha dan berjuang, bahkan ketika menghadapi kegagalan di depan kita. Smart people yang dikasihi Tuhan, saya sedikit kesaksian bagaimana Tuhan itu membawa hidup saya dari step by step, daripada kemuliaan kepada kemuliaan, ya. Sebab firman Tuhan katakan, hidup kita akan selalu naik, tidak akan mengalami turun. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Smart people yang dikasihi Tuhan, pada saat awal sekali saya bekerja, ya dimulai untuk menjadi sales waktu itu ya. Saya pernah menjadi sales ini produk klip smart people. Ya, di mana di situ saya harus kelilingan jalan kaki, ya masuk ke toko demi toko. Tetapi karena saya menyerahkan hidup saya di tangan Tuhan, percaya kepada Tuhan, meskipun saya pernah mengalami kegagalan di dalam saya menjadi sales itu, tetapi pada saat daya juang saya percaya penuh kepada Tuhan, berharap terus kepada Tuhan, kegagalan yang ada di belakang saya terus maju ke depan. Semangat pantang menyerah, itu harus saya miliki. Dan itulah daya juang kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi,
Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ya ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Apa itu buah yang matang dari ketekunan itu? Kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, saya percaya pada saat kita utuh, buah kita matang, kita utuh dan tak kekurangan suatu apapun, menjadi sempurna. Saya percaya di saat itulah Tuhan sudah mengangkat kehidupan kita. Tuhan sudah mengangkat ya maju, naik, semakin naik, dan kita akan mengalami kesuksesan bersama dengan Tuhan. Nah, smart people yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, daya juang, agar setiap daya juang kita tidak mengalami tidak mengalami penurunan, daya juang kita tidak redup, daya juang kita tetap meningkat, ya, bahkan berapi-api daya juang kita. Yang ketiga, seperti yang kasih Tuhan, milikilah keberanian dan kekuatan. Kita baca dalam Yesaya 40 ayat 31 ini. Dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang apa? Naik, ya. Seumpama raja wali yang apa? Naik, terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, puji Tuhan. Milikilah keberanian dan kekuatan. Kalau engkau adalah anak-anak Tuhan dan engkau mengenal Tuhanmu, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat dan besar, milikilah keberanian dan kekuatan itu dalam hidup kita. Pada saat kau memiliki keberanian dan kekuatan, daya juang kita itu terus akan menyala-nyala pada saat kita menghadapi segala tekanan di dalam hidup kita. Alkitab memberikan janji bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka yang lelah dan lemah. Sebab Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan memberikan kepada setiap kita, sehingga daya tahan kita hari ini bisa berapi-api kembali. Daya tahan kita kembali menyala, sebab kita tahu orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan, mendapatkan keberanian untuk apa? Terbang terus dengan kekuatan apa? Sayap. Ya, mereka tidak akan menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Luar biasa firman Tuhan. Yang ketiga ini, Bapak Ibu, smart people yang dikasihi Tuhan. Milikilah keberanian dan kekuatan, sebab itu semua datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus kepada smart people dan saya. Smart people yang dikasihi Tuhan, yang keempat, smart people, agar daya juang kita terus menyala, yaitu berdoa dan berserah. Milikilah ini. Milikilah gaya hidup untuk kita selalu berdoa dan berserah di dalam hidup kita sama Tuhan. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ya, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku, dikatakan Tuhan, akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Pada saat kita berserah kepada Tuhan, pada saat kita memiliki kehidupan doa kepada Tuhan,
ada tekanan di depan kita, ada masalah di depan kita. Smart people yang dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Milikilah daya tahan, daya juang, terus menyala. Sebab apa? Sebab kalau kita memiliki gaya hidup doa, berserah kepada Tuhan, smart people, maka dikatakan Allah akan meneguhkan kita. Bahkan apa dikatakan? Akan menolong kita, akan memegang kita dengan tangan kanannya. Ya, arti dari tangan kanan adalah tangan yang kuat, yang tidak akan bisa lepas. Itulah Tuhan kita pada saat Dia memegang kita. Pada saat Tuhan itu memegang smart people. Ya, meskipun smart people sedang saat ini, pada saat ini letih lesu, pada saat ini seperti bulu yang terkulai. Smart people harus tahu bahwa Tuhan Yesus memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang kuat, agar Dia membangkitkan kita kembali, meneguhkan kita, menolong kita, dan memegang kita untuk apa? Membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Smart people yang dikasihi Tuhan. Saya ada mengutip satu kalimat dari C.S. Lewis, penulis novel yang sangat laris, yaitu Narnia. Dia katakan demikian. Kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal saat kamu memulainya. Ya, artinya apa? Kita itu tidak bisa kembali untuk apa? Mengubah sesuatu yang kita sudah awali, dan mungkin saat ini kita mengalami kegagalan. Oleh karena itu dia katakan, kamu tidak akan bisa kembali dan mengubah awal saat kamu memulainya. Nah, dia menulis lagi begini, tetapi kamu bisa memulai lagi dari mana kamu berada sekarang dan akan mengubah di akhirnya. Smart people yang dikasihi Tuhan, yang memiliki daya juang yang kuat, daya juang yang bersinar terus. Smart people, J.W. Lewis menulis, kita tidak bisa mengubah apa yang di belakang kita. Kita mungkin memulainya waktu itu dengan semangat, tetapi kita mengalami kegagalan. Dan itu tidak bisa kita ulangi. Smart people yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita berhenti hari itu, dan kita memulai hari itu, memulai sesuatu yang kita awali lagi dengan sekarang, dan kita akan mengubah di akhir di depan kita. Smart people yang dikasihi Tuhan. Saya pernah memulai satu usaha, pada saat awal sekali saya mendapatkan dari Roh Kudus, mendapatkan dari Tuhan, dengan lembut Tuhan Yesus katakan, keluar dari perusahaanmu, aku akan memberkati engkau. Smart people, waktu itu terus terang, saya sangat berat untuk meninggalkan pekerjaan saya, karena waktu itu saya sudah menjabat sebagai direktur pemasaran satu perusahaan, di mana di situ semuanya sudah mapan, sudah nyaman, gitu. Tapi Tuhan minta saya keluar. Smart people, saya pernah mencoba untuk melakukan kayu, di situ, dowel, saya produksi dowel di sana, tetapi apa yang terjadi? Semua tabungan saya masukkan di sana, dan yang terjadi adalah kegagalan yang saya alami. Smart people, kegagalan itu sangat menyakitkan. Tabungan saya habis, yang untuk rencana pernikahan habis, yang untuk rencana DP rumah habis. Smart people yang dikasihi Tuhan, dan itu sangat menyakitkan.
Kegagalan yang sangat menyakitkan waktu itu. Tetapi waktu itu saya dengar Tuhan berbicara sangat lembut kepada saya. Satu hal yang Tuhan katakan, mengampuni. Ampuni segala orang-orang yang terlibat di sana, sehingga bisnis itu, ya, di mana rekanan saya di sana itu tidak mampu mengelola bisnis itu, sehingga kegagalan terjadi. Saya ampuni. Dan sebelumnya saya tidak bisa tidur berhari-hari, ya, ada emosi, ya, dendam dan sebagainya. Tetapi dengan lembut Tuhan katakan, ampuni. Awalnya sangat berat. Tetapi ada satu kali waktu saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya menyerah. Di sanalah pada saat saya berdoa dan berserah kepada Tuhan, dikarenakan kalimat yang lembut kepada saya, ampuni. Ya, ampuni. Dan saya taat sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, dan saya berserah kepada Tuhan. Dan dari sanalah awal dari segala sesuatu yang di belakang saya mengalami kegagalan, saya bisa mengubah di akhir di depan saya. Saya belajar memiliki daya juang bersama dengan Tuhan. Di situ ya saya menjalani bersama dengan Tuhan. Daya juang saya serahkan kepada, ya, saya benar-benar saya pegang teguh untuk saya harus memiliki daya juang terus bersama dengan Tuhan. Smart people yang dikasihi Tuhan, daya juang sesuai firman Tuhan bukan hanya tentang ketahanan fisik, ya, di dalam profesional kita, di dalam kita bekerja, di dalam kita meniti karir kita di depan, tetapi juga tentang ketahanan rohani dan mental kita, ya, jiwa kita yang didorong oleh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Smart people yang dikasihi Tuhan, daya juang yang kita pelajari hari ini, yang Tuhan firmankan hari ini, bukan hanya tentang ketahanan fisik kita menghadapi tekanan-tekanan di dalam setiap pekerjaan profesional kita, tetapi lebih daripada itu, yaitu juga tentang ketahanan rohani dan mental jiwa kita. Hal ini dikarenakan apa? Didorong oleh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Smart people yang dikasihi Tuhan, saat ini begitu banyak orang begitu mengalami masalah, tekanan, apalagi tadi generasi-generasi muda, anak-anak muda, begitu muda. Mereka memiliki intelektual yang pintar, memiliki intelektual yang tinggi, kepintaran, kecerdasan, tetapi rapuh di dalam mereka. Mental mereka sangat rapuh. Smart people yang dikasihi Tuhan. Mereka begitu gampang menyerah. Oleh karena itu kita menemui beberapa kali, kita dengar viral, ya, seorang anak muda melakukan bunuh diri. Begitu banyak akhir-akhir ini, smart people yang dikasihi Tuhan. Tetapi biarlah setiap kita saat ini, smart people dan saya, terus memiliki daya juang yang kuat, memiliki daya juang yang terus menyala-nyala. Sebab kita tahu daya juang ini didorong oleh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Alkitab sudah memberikan contoh dan ajaran yang mendorong setiap kita untuk mengembangkan daya juang dalam segala aspek kehidupan. Smart people yang dikasihi Tuhan, kemenangan bukanlah milik orang pintar. Ya, sekali lagi, kemenangan itu bukan milik orang-orang yang memiliki kepintaran, kecerdasan, intelektual yang tinggi. Smart people yang dikasihi Tuhan. Tetapi kemenangan adalah kepunyaan
mereka yang senantiasa berjuang. Kalau kita terus berjuang, kita pasti akan sampai kepada finish yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan Smart People dan saya. Dan kita tahu bahwa rancangannya adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Bukan masa depan kejahatan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Apa harapan Smart People saat ini? Miliki daya juang terus. Sebab kekuatan yang akan menjaga kita, itu datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Smart People dikasih Tuhan, kita adalah generasi yang sedang ditempa Tuhan untuk memiliki apa? Daya tahan rohani yang kuat. Berakar dalam firman dan siap menghadapi tantangan ya dengan semangat ya, jadi jiwa korsa tadi militer memiliki semangat untuk bertahan, untuk kita saling menopang setia dan berjuang bersama di dalam Kristus. Smart People dan saya, kita sama-sama saling menopang untuk apa? Tetap setia dan berjuang di dalam Kristus. Inilah saatnya bagi kita, Smart People, untuk membuktikan bahwa kita bukanlah orang-orang yang lemah, tetapi orang-orang yang sedang dibentuk Tuhan untuk apa? Menjadi kuat, tahan uji, dan siap dipakai untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Smart People yang dikasih Tuhan, inilah saatnya Smart People dan saya untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Bukan orang yang lemah, tetapi orang-orang yang sedang dibentuk Tuhan menjadi kuat, tahan uji. Ya, sekali lagi, dan siap dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Smart People, saya berdoa kepada Smart People semua, ya, dimanapun berada. Firman Tuhan kali ini tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Saya berdoa, biarlah Roh Kudus akan memberkati Smart People. Setiap Smart People memiliki ketahanan dalam iman. Setiap Smart People memiliki semangat pantang menyerah. Setiap Smart People memiliki keberanian dan kekuatan. Setiap Smart People memiliki gaya hidup berdoa dan berserah kepada Tuhan. Haleluya, dan saya percaya daya juang yang dimiliki oleh Smart People akan membawa kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Daya juang yang terus menyala akan membuat setiap kita memperoleh kesuksesan demi kesuksesan, keberhasilan demi keberhasilan. Sebab apa yang kita capai di depan kita, itu semua akan membawa kepada kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan berdoa buat Smart People dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, kami bersyukur sebab Engkau hadir di acara online pada malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, saat ini dimanapun Smart People berada, pada saat mereka mendengar firman-Mu ini, dan hamba-Mu percaya, firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang disampaikan pada malam hari ini akan memberkati, menjamah setiap Smart People yang saat ini mengalami tekanan dalam hidup mereka, mengalami masalah dalam hidup mereka. Mungkin saat ini mereka mengalami kegagalan, Tuhan Yesus. Mungkin mereka saat ini mengalami kegagalan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka. Tuhan, saat ini Engkau menjamah setiap Smart People. Jamah hati mereka Tuhan.
Jamah setiap hati mereka Tuhan, sehingga mereka memiliki daya juang yang kuat di dalam Engkau. Sebab tangan kananmu yang kuat itu memegang kami saat ini. Memberikan kekuatan yang baru untuk kami boleh melangkah terus ke depan. Memulai hari yang baru. Mulai hari ini. Untuk menatap ke depan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus ada di depan kami. Memberkati setiap Smart People. Memberkati setiap kami semua Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah menjamah setiap kami. Dan kami bersyukur Engkau sudah menjamah setiap kami, memberkati setiap kami, dan mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami berserah hanya kepada tangan-Mu yang kuat. Memegang kami, menggendong kami, membawa kami daripada kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan demi kemenangan, demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Smart People dimanapun berada. Amin. Puji nama Tuhan.